Nah, Pak, Bapak kan dari banyak masyarakat yang percaya dengan Bapak sehingga mengantarkan Bapak menjadi anggota DPRD. Bahkan Bapak pernah menjadi di DPRD Sumatera Barat ya, Pak. Boleh nggak Pak diceritakan sedikit bagaimana itu, Pak? Karena saya terpilih menjadi kepala desa itu 2 periode. Memang amanah masyarakat karena masyarakat yang nyuruh saya. Jadi kepala desa itu masyarakat dulu yang nyuruh saya. Jadi kepala desa. Saya tidak mau. Akhirnya mantan wali negari waktu itu dia mau mensupport saya. Saya waktu itu masih 25 tahun. Karena jadi kepala desa itu tidak harapan anak-anak muda waktu itu. Tidak punya gaji. Gaji tidak ada. Untuk masa depannya saya nggak ada. Karena yang jadi kepala desa waktu itu adalah orang-orang yang telah berumur lah. Punya wibawa dan lain sebagainya. Tapi saya apa yang sampaikan orang tua saya dulu. Kita sudah diangkat menjadi ketua pemuda, menjadi karang taruna waktu itu. Maka apa yang diamanahkan oleh orang tua saya? Bermasyarakatlah. Bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan tidak mengharapkan upah. Maka justru karena itu saya bekerja waktu itu menjadi kepala desa. Waktu pertama terpilih itu saya menang mutlak. Dan kedua pun pasangan dicarikan. Iya, pasangan yang kedua dicarikan. Itu sekelumit saya menjadi kepala desa. Dan waktu kepala desa itu saya banyak membangun infrastruktur. Yang mulai dikatakan orang tidak menyangka itu bisa kita bangun, tapi saya bangun di situ. Yang kedua, menjadi anggota DPRD ini bukan harapan. Bukan dari harapan Bapak. Bukan juga saya tidak pernah akan menjadi anggota DPRD. Tapi menjadi anggota DPRD, saya tahun 1991 dipanggil oleh Ketua DPRD yang sekaligus waktu itu Ketua Golkar, Pak Sukarni. Dan saya berhak, dan begitu juga Pak Aziz Haili, Pak Bupati waktu itu, almarhum. Dipanggil, saya pergi ke ruangnya. Dia bilang ke saya, Pak Desa, nanti tahun depan Pak Desa di sana duduk. Di kantor Bupati lama, ini kan kantor DPRD, kantor di situ duduk. Saya kaget waktu itu. Sebagai apa Pak? Saya bilang sama Pak Bupati dan Pak Ketua DPRD. Insya Allah nanti jadi anggota Dewan tahun 92. Sama apa? Saya belum mampu Pak. Saya tidak punya pendidikan, saya belum banyak berbuat di desa saya. Biarlah yang pantas-pantas Pak. Itu kata saya waktu itu. Tapi beliau mengatakan yang menilai kepala-kepala desa se-kabupaten kota ini katanya kami, bukan Pak Desa. Karena kami yakin Pak Desa bisa mewakili masyarakat nanti di sini. Tahun 92. Itulah saya makanya menjadi anggota DPRD waktu itu, termuda waktu itu. Termuda. Di umur berapa Pak? Pun waktu itu masih termuda 35 tahun. 35 tahun. Karena DPRD seperti dulu juga tidak punya gaji yang banyak seperti anggota DPRD sekarang ini, maaf dalam tanda kutip. Saya termuda waktu itu, umur 35 tahun. Jadi pengalaman saya menjadi anggota dewan termuda dan jadi pimpinan sementara. Setelah berakhir anggota DPRD dari kabupaten 2019 kemarin juga menjadi pimpinan dewan waktu itu. Karena naik sebagai pimpinan, walaupun pimpinan sementara, tapi berakhirnya juga sebagai pimpinan. Jadi itu pimpinan. Itu pengalaman saya menjadi anggota DPRD. Dan waktu itu saya pindah ke Payakumbuh. Tahun 92 saya anggota dewan. 93 saya pindah. Akhirnya almarhum istri saya waktu itu tidak mau pindah. Karena menjadi anggota DPRD waktu itu untuk daerah Suliki itu tidak ada yang 2 periode. Hanya satu periode. Pak Masne, Pak Datuk Kabos Kandang, Azra Yahya waktu itu yang di situ. Buya Sa'rani Saleh. Dari Golkar itu hanya satu kali. Orang istri saya waktu itu. Karena kita sedang usaha. Ada usaha kita namanya di situ usaha bordir. Istilahnya usahanya tobat, tolong-batolong. Nah, jadi orang istri ini nggak mau pindah, usaha kita di sini dah. Kita bisa baladang, basawah, dan begitu juga bateranak. Karena walaupun saya jadi kepala desa, saya tetap masih pengembala. Saya masih punya kerbau, ada kebun, ada sawah yang saya garap sendiri. Jadi pekerjaan pertanian itu memang saya geluti sejak kecil.
Jadi setelah saya menjadi anggota DPRD, terpilih 2097, 99 juga periode yang kedua. Periode terpendek waktu itu saya ikut karena ada arus reformasi 1998. Maju 2 tahun waktu itu. Masih 2024. Pak, berbicara tentang masa sekarang Pak, kan orang-orang banyak aktif di media sosial dan Bapak termasuk juga aktif mengunggah berbagai kegiatan di media sosial Bapak kan. Ada yang menarik nih, ternyata Bapak mempunyai hobi yang cukup menantang ya Pak, hobi terabas. Itu kenapa Pak menyukai hobi ini Pak? Sejak kapan suka hobi ini Pak? Hobi terabas ini karena ini kendaraan kita dulu. Waktu kita menjadi kepala desa. Saya waktu menjadi kepala desa sudah sering juga pakai Honda. Tapi tidak pernah Honda ini yang kita beli. Karena kepala desa waktu itu tidak punya kendaraan operasional. Cuma saja karena kita urusin orang-orang kampung yang punya motor, Honda, Yamaha, dia suka meminjamkan kepada kita. Jadi saya berurusan waktu itu seringlah dengan kendaraan pinjaman. Siapa saja masyarakat itu, kita pinjam Hondanya dia mau. Dan jalan waktu itu antara Baru Gunung ke Suliki itu jalan tanah. Jadi jalan-jalan berlumpur itu sudah biasa saya geluti. Nah, jadi karena kita hidup di alam yang susah, jalan yang susah. Jadi istilahnya kalau kami dulu kalau pakai Honda itu ke Suliki, ke Payakumbuh mengurus masyarakat, mengurus penduduk. Kalau hujan tanggung, jalan itu pasti berlumpur. Jadi kita siapkan kayu itu. Letaklah Kang, andai kata kopeng-kopengnya nanti sudah penuh, maka dicongkel supaya lancar. Nah, di tengah kesibukan Bapak menjadi seorang bupati tentu memiliki jadwal yang padat, Pak. Bagaimana Bapak menerapkan pola hidup yang sehat? Karena kami lihat Bapak selalu tampil segar di berbagai kesempatan, Pak. Alhamdulillah, sebenarnya kesegaran itu mudah didapati. Yang pertama, saya selalu bangun subuh. Setelah bangun subuh, saya minum air putih. Kalau ada madu, tambah madu. Setelah minum air putih, saya makan telur. Makan telur? Telur rebus matang, tapi putihnya saya. Putihnya saja. 4 telur setiap pagi. Setelah itu, saya olahraga kembali. Olahraga rutin saya jalan pagi. Minimal 30 menit. 30 menit. Nah, 30 menit jalan pagi. Dan kemarin kita dalam rangka ulang tahun Golkar, kita jalan pagi, jalan kemarin 6 kilo, 5,8 kilo. Saya masih bisa kemarin. Karena kita sudah rutin biasanya. Yang kedua, kita beban hidup ini, beban pikiran dikurangi. Jadi andai kata ada perasaan kita, saya ingin marah, taruh nanti kepada Bu Eka, pada staf-staf, saya bilang aja, saya kurang suka dengan kamu. Mungkin sudah ada yang menerima wejang dari saya seperti itu, saya panggil, saya tidak suka seperti itu. Jadi tidak ada beban lagi. Karena kalau kita menanggung beban perasaan, akhirnya inilah yang menjadi kita tidak segar. Banyak ingatan kita. Jadi hidup saya begitu aja, makan teratur, olahraga teratur. Kalau terabas, hobi. Kalau naik motor, begitu juga mobil. Saya biasa-biasa saja. Karena segar kita. Bawa mobil saya sebenarnya suka sendiri. Tapi sekarang dilarang. Karena kalau bawa mobil sendiri, adrenalin kita terpacu. Banyak yang kita ingat. Jalan, mungkin ada yang telepon, kiri kanan, belakang. Jadi kita suka bawa mobil. Terus Pak, bagaimana Bapak memanfaatkan waktu quality time bersama keluarga Pak? Itu kan menjadi bupati sibuk sekali kan Pak? Tapi bagaimana Bapak memanfaatkan waktu di luar pekerjaan menjadi bupati? Waktu bersama keluarga kita gunakan waktu-waktu senggang, malam. Di makan malam saya rata-rata bersama keluarga. Sarapan pagi saya rata-rata bersama keluarga. Kalau siang memang enggak. Kalau malam bersama keluarga. Dan hari Sabtu Minggu ini dipergunakan untuk anak-anak cucu. Cucunya ada berapa Pak? Cucu alhamdulillah sekarang sudah 10. 10. Anak 6 orang. Istri 3. Istri 3. Tapi tetap yang dipakai itu cuma 1. Jadi rumah tangga saya tidak, istri saya sakit tetap saya rawat.
tidak pernah meninggalkan. 2 istri saya sakit, saya rawat. Yang kedua, yang dulu 1 tahun, yang kedua 2,5 tahun saya rawat. Itulah sikap saya. Dan saya tidak pernah, walaupun ada keluarga istri saya bilang, silakan kalau udah punya suami, saya tidak punya niat itu. Karena mencintai istri itu adalah segala-galanya. Dan andai kata istri kita sakit, harus kita rawat. Begitu pula sebaliknya. Nanti Eka kalau sakit suaminya jangan ditinggalin. Rawat sampai batas kita mampu untuk merawat. Ini hidup yang harus kita bangun bersama-sama. Karena rasa tanggung jawab setelah kita menikah itu adalah tanggung jawab pada Allah dan juga pada tanggung jawab pada orang tua yang menyerahkan anaknya pada kita. Pak, 50 kota ini adalah tentunya mempunyai ikatan dengan Bapak sendiri ya Pak. Dari sebelum Bupati, Bapak telah menjadi Ketua DPRD juga Pak. Nah, apa mimpi terbesar Bapak terhadap Kabupaten 50 kota? Mimpi saya termasuk di kabupaten kota ini, yaitu bagaimana masyarakatnya bisa sejahtera. Yang kedua, SDM-nya meningkat. Karena kita yakin orang-orang yang berilmu pengetahuan, orang-orang yang beriman ini akan tinggi derajatnya oleh Allah SWT. Itu kan ada di surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah itu akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Jadi justru karena itu sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Kota ini harus kita tingkatkan. Justru karena itu menuntut ilmu ini sebenarnya tidak harus di sekolah. Jadi dan kita harus menuntut ilmu selama-lamanya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Long life education, beraja sepanjang hayat. Inilah harapan kita. Pak, terakhir, apa pesan-pesan Bapak terhadap Sobat Kom 50 Kota nih yang menonton video ini, terutama untuk masyarakat 50 kota dan para perantau? Kita mengharap kepada masyarakat 50 kota, berikan masukan-masukan yang positif dan saran-saran yang konstruktif untuk pemerintah Kabupaten Kota yang akan kita tindak lanjuti bersama-sama. Karena kami yakin memimpin itu bukanlah suatu urusan yang mudah dan kita tidak bisa memimpin itu seorang bupati dengan kelebihannya, tidak bisa. Jadi tidak bisa seorang pemimpin itu apapun latar belakangnya, one man show, bermain surang, tidak bisa. Jadi kebersamaanlah yang saya wujudkan di dalam kepemimpinan ini dengan catatan ikhlas dalam pengabdian. Jadi kita apakah digaji, apakah diupah dan lain sebagainya, itu bukan menjadi tolak ukur bagi kita. Kesuksesan bukan ditentukan dengan berapa yang kita dapatkan, tapi kesuksesan bagaimana kita bahagia dengan orang yang sejahtera di samping kita. Pak, itu obrolan cukup hangat dan seru bersama Bapak, tapi sayangnya waktu juga yang membatasi kita Pak. Semoga lain waktu ada kesempatan untuk ngobrol Bapak di podcast Kominfo dan Bapak selalu diberi kesehatan ya Pak. Kita tutup dulu podcast edisi perdana ini ya Pak. Ya, terima kasih kepada sahabat Kom. Kami di akhir ini kami berpantun, boleh? Boleh Pak, silakan Pak. Enak minum bersama espokat. Di Minangkabau enak dengan teh telur. Cakep. Andai kata ingin kita selalu sehat, tetaplah berolahraga tapi teratur. Ya, menarik sekali tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Kom, itu tadi perbincangan hangat dan penuh inspiratif kita bersama Bapak Bupati Safarudin Datua Bandararayo. Seorang anak asal Barahunuang yang lahir dari keluarga yang sederhana, mempunyai mimpi yang besar, namun segala keterbatasan tidak membuatnya menyerah. Nyatanya, tekad, usaha, niat, kegigihan, dan rasa syukur adalah modal untuk kita bisa merangkai setiap mimpi-mimpi. Sebelum saya tutup podcast edisi kali ini, Sobat Kom jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share podcast Kominfo di channel YouTube 50 Kota TV. Saya Adinika Putri, sampai berjumpa di podcast edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kegiatan pertamanya membangun rumah sakit ya Pak. Sesudah itu buat PLTA, khusus untuk Baragunang 1 aja, PLTA mini. 2 jambatan yang dibangun seperti itu. Awak ikut saja. Tidak ada boleh kecil, tidak ada naniri masyarakat.
Lai kemajuan yang dibuat inyo namo tu jalan bonda namo dikunya masyarakat. Minggu setiap kali pergi mengaji kami ke surau malam, hanyalah mimbau kawak. Hanya tetap pakai tu peci hitam kah. Lah ciri khas yang sejak dulu Sedangkan sarung, itu dulu kami. Hanyalah protein juga kalau pidato-pidato asal tersebut muadara namun kami sisu pidato. Hanya tampil deh. Ini memang beda dari kami. Beliau sekolah apa yang cukup balik memalang namun kami sekolah. Kalau tak saja kau pinggang tadi palang lah. Pulang sekolah bangkit saya cari cacang, pergi surau dulu ya. Nah, itu mandi di tempat duncu nama sekolah dulu. Itu ciri khas kami dulu. Sangat dekat dengan masyarakat. Jadi masuk periode yang ketiga, dia duduk kembali. Karena dia berdamping dengan masyarakat. Dia yang tidak bisa dilupakan adalah di waktu dia kepala desa itu, dia bisa mengumpulkan forum nenek mama. Nenek mama dengan terjadilah bisa mendirikan kebun teh di Barugunung. Awak selaku sekretaris dari Datuk Bandaro Rajo, ini jadi wali desa itu mendukung masyarakat ini, ronda hatinya ramah tamah pakai masyarakat sampai kini.